proyek yang berjudul Model Kincir Air dengan Sistem Sirkulasi Air. Pada awalnya, proyek yang kami rancang adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air sederhana yang bertujuan mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi listrik menggunakan dinamo. Namun, selama proses pembuatan terdapat beberapa kendala teknis, terutama pada sistem pembangkit listrik, sehingga alat belum dapat menghasilkan listrik secara optimal. Oleh karena itu, kami melakukan modifikasi dan mengalihkan fokus proyek menjadi model kincir air dengan sistem sirkulasi air. Meskipun tidak menghasilkan listrik, alat ini tetap dapat menunjukkan prinsip dasar pemanfaatan energi air untuk menghasilkan gerak serta tetap memenuhi unsur-unsur pembelajaran STEAM. Air merupakan salah satu energi yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk menggerakkan kincir air. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bagaimana aliran air dapat menghasilkan gerakan pada kincir melalui model sederhana yang mudah dipahami. Oke, saat ini kita akan masuk ke bagian STEAM. Yang pertama ada sains. Pada aspek sains, proyek ini berkaitan dengan materi IPA kelas 4 bab 1, yaitu mengubah bentuk energi. Proyek ini menunjukkan konsep energi, gaya, dan gerak. Pompa air mengalirkan air dari bagian penampungan menuju ke botol penampungan air yang ada di atas. Kemudian air yang di atas mengalir ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Saat air mengalir mengenai sudut-sudut kincir, air memberikan gaya dorong yang menyebabkan kincir berputar. Dari proses tersebut terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik pada pompa menjadi energi gerak air. Kemudian energi gerak air diubah menjadi energi gerak putar pada kincir. Selain itu, kami juga dapat mengamati bahwa semakin deras aliran air, maka akan semakin cepat pula putaran kincir yang dihasilkan. Yang kedua adalah pada aspek teknologi. Nah, pada aspek teknologi ini, proyek ini memanfaatkan beberapa komponen teknologi, yaitu yang pertama ada pompa air, kemudian ada tos sebagai sumber listrik, dan selang sebagai saluran air. Pompa air ini berfungsi untuk mengalirkan air yang ada di penampungan bawah menuju ke botol penampungan air yang ada di atas. Kemudian ada cord berfungsi untuk menyediakan energi listrik yang dibutuhkan saat pompa air bekerja. Dan yang terakhir yaitu selang digunakan untuk mengalirkan aliran air dari botol penampungan sehingga mengenai sudut-sudut kincir dan dapat menghasilkan gerak. Kemudian penggunaan komponen-komponen ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu manusia dalam mempermudah pekerjaan. Dengan adanya pompa air ini, proses pengaliran air dapat berlangsung secara otomatis dan terus-menerus tanpa harus dilakukan secara manual. Baik, kita akan masuk ke aspek yang ketiga, yaitu engineering atau rekayasa. Pada aspek engineering atau rekayasa ini, proyek ini menunjukkan proses perancangan dan pembuatan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap rekayasa dimulai dari mendesain bentuk kincir agar dapat berputar dengan baik ketika terkena aliran air. Selanjutnya, dilakukan penentuan posisi pompa, selang, dan saluran air agar aliran air dapat mengarah tepat ke sudut kincir sehingga menghasilkan putaran yang optimal. Selain itu, kami juga menyusun perangkat penyangga yang berfungsi untuk menempel seluruh komponen agar alat dapat berdiri dengan kokoh dan bekerja dengan baik. Selama proses pembuatan, terdapat beberapa kendala, terutama pada rencana awal pembuatan PLTA sederhana yang belum berhasil menghasilkan listrik. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi, perbaikan, dan modifikasi desain hingga akhirnya alat dialihkan menjadi model kincir air dengan sistem sirkulasi air yang dapat berfungsi sesuai tujuannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu art atau seni. Pada aspek art atau seni, yaitu proyek ini tidak hanya berfokus pada fungsi alat, tetapi juga memperhatikan unsur kreativitas dan estetika dalam pembuatannya. Unsur seni terlihat pada desain bentuk kincir
yang dibuat semenarik mungkin agar mampu menarik perhatian dan meningkatkan belajar peserta didik. Selain itu, kami memanfaatkan tutup botol bekas sebagai sudut kincir sehingga tidak hanya berfungsi sebagai komponen utama alat, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam memanfaatkan bahan daur ulang menjadi produk yang bernilai. Selanjutnya yang kelima yaitu matematik atau matematika. Pada aspek matematika, proyek ini memanfaatkan pengukuran panjang dan ukuran rangka agar sesuai dengan desain yang direncanakan. Selain itu, matematika juga berperan dalam menentukan jumlah sudut kincir air supaya putaran dapat berjalan dengan seimbang. Penggunaan matematika juga terlihat saat mengatur jarak antara saluran air dengan kincir agar aliran air tepat mengenai sudut, serta ketika menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan agar proses pembuatan lebih efisien dan sesuai dengan perencanaan. Itu selanjutnya manfaat proyek. Manfaat dari proyek ini antara lain yang pertama adalah membantu memahami konsep energi gaya secara langsung. Yang kedua, menunjukkan prinsip kerja kincir air secara sederhana. Yang ketiga, melatih kreativitas dan keterampilan dalam membuat alat. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan STEAM. Cara kerja alat ini dimulai ketika pompa air mini dihubungkan dengan sumber listrik. Pompa air akan mengalirkan air dari wadah penampungan air di bawah menuju penampungan botol air di atas. Air kemudian mengalir melalui selang dan diarahkan ke bagian kincir. Aliran air yang mengenai sudut-sudut kincir memberikan gaya dorong sehingga kincir dapat berputar. Air yang telah digunakan akan kembali jatuh ke wadah penampungan di bawah. Kemudian, pompa mengalirkan kembali air tersebut sehingga terbentuklah sistem sirkulasi air yang berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan proyek yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa aliran air dapat mampu menghasilkan gerakan berupa putaran kincir. Meskipun tujuan awal kami yaitu membuat PLTA sederhana belum berhasil karena ada beberapa kendala teknis, proyek ini tetap dapat menunjukkan prinsip dasar pemanfaatan energi air melalui sistem sirkulasi air. Selain itu, proyek ini juga tetap mengintegrasikan unsur sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Sehingga proyek ini tetap sesuai dengan pendekatan